Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya mohon maaf kita tetap respon di sini selama Covid. Karena di ruangan kita masih khawatir. Dan saya terima kasih kehadiran teman-teman media pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Razman Alif Nasution. Di sebelah kiri saya adalah Saudara Leo Situmorang SHMH selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual atau FPI. Yang senantiasa adalah bagian dari saya karena saya Ketua dan Penasehat dan juga menjadi tim yang senantiasa saya minta bantuan. Kemudian Saudara Alfred Ronald Siagian selaku pengurus dan penasehat Forum Batak Intelektual yang juga lawyer dan menjadi bagian juga dari tim saya. Kemudian Saudara Saddam Hussein Nasution SHMH yang ditunjuk menjadi managing partner Ranlov. Kemudian Saudara Marida Rajaguru tim hukum Ranlov dan Abdul Hadi sarjana hukum master hukum wakil managing partner Ranlov. Di sebelah kanan saya perkenalkan adik saya, saudara saya Iklim Hakim. Dan meskipun Iklima ini atau Kim ini sudah pernah berbicara di media, tetapi itu sama sekali karena dikumpulkan dengan beberapa perempuan sehingga mereka sepakat di situ dan merangka Hari Kartini. Jadi bukan dalam rangka case atau kasus atau apapun namanya. Baik teman-teman sekalian, saya sampaikan bahwa preskon ini tidak ada konflik of interest terhadap Hotman Paris Hutami dan tidak ada juga yang namanya vested interest, tidak ada. Yang ada saya sebagai lawyer profesional dan adik saya Iklim Hakim sebagai seorang entertainer. Beliau ini sebagai seorang pesinetron, bukan abal-abal, bukan mendompleng nama seseorang. Karena jauh sebelum preskon ini Iklim ini sudah aktif di dunia hiburan. Bisa kita lihat jejak digital, gitu ya. Jadi bukan karena kepentingan orang per orang sehingga dia dituduh atau diduga atau difitnah seolah-olah mendompleng nama besar seseorang. Menurut saya seseorang itu bukan orang besar, biasa-biasa saja. Berikutnya yang paling penting, antara adik saya dan Iklimah itu pure tentang penanganan hukum. Tetapi di luar penanganan hukum, saya akan menjaga harkat martabat Iklim Hakim, baik dia dan keluarga. Mulai hari ini, saya sebagai kuasa hukum tetap Iklimah, manajer Iklimah, dan keluarganya serta orang tua di Jakarta dan Surabaya. Berikutnya, kami ini berada pada posisi dipertemukan oleh seseorang yang saya tidak perlu sebut namanya untuk bagaimana Iklimah komunikasi dengan saya dan bagaimana Iklimah berkomunikasi saya dengan dia. Ini take and give. Jadi nggak ada saling mempengaruhi. Saya nggak pernah bujuk-bujuk Iklimah dan Iklimah tidak pernah pula ngadu-ngadu ke saya. Benar kan?
Kami hanya chattingan WA. Dia sedang di Jayapura, saya sedang di Manado. Jadi ini murni profesional. Jangan besok ada penggiringan opini, Hotman Paris bilang lagi bahwa saya ini cari nama, nyinyir untuk dia. Saya sudah jawab di Detik dan media lain bahwa saya pun sudah terkenal jauh hari sebelum berurusan dengan Hotman Paris. Saudara-saudara sekalian, kehadiran Iklima di sini dan saya adalah sebagai sebuah jawaban bahwa aspri-aspri yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok, dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara adik saya Iklima Kim. Kami punya ada orang juga yang mengalami nasib yang sama, tapi nanti ketika dia kuat mentalnya untuk tampil. Tapi kami tidak berharap untuk menampilkan dia ke media. Cukup nanti menjadi saksi saja. Dan saksi yang lain juga ada yang nanti akan kita ungkap. Apa itu? Tadi saya mohon maaf, sebenarnya saya sudah ada 40 menit yang lalu di sini. Tapi saya harus bicara dengan Iklima lebih detail lagi. Kami bicara lagi dari hati ke hati. Ingat, Iklima seorang perempuan. Dia punya keluarga. Dia punya masa lalu. Dia ingin hidup di Jakarta ini mandiri. Menjadi seorang seniman. Dan patut, pantas juga kalau ada orang yang memposting-posting menerima aspri dan lain-lain. Dia ikut menjadi aspri ke-9. Tapi bukan berarti Iklima dapat diperlakukan suka-suka seperti apa yang kau lakukan, Hotman, terhadap Iklima Kim. Jadi ini tentu dalam falsafah agama yang kita anut tidak ada satu pun pertemuan manusia dan atau pertemuan kita hari ini di luar campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau bukan ridhonya Allah tidak mungkin ada pertemuan. Percaya ya teman-teman sekalian. Jadi saya tidak pernah mencari-cari kesalahan Hotman Paris. Dan Iklima tidak pernah mencari-cari kelemahan Hotman Paris. Tapi yang saya sampaikan poinnya, ya, ini poinnya langsung, bahwa dari percakapan yang telah saudara Hotman lakukan terhadap klien saya atau klien kami, saudari Iklima, itu patut saya duga keras telah melakukan tindakan pelecehan dan asusila. Yang kedua, Hotman, saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak pantas, tidak elok, tidak manusiawi dalam mobil saudara Lexus yang plastiknya belum saudara copot kemarin saya lihat. Yang ketiga, saudara menghapus beberapa postingan atau chattingan dan itu tidak bisa saudara hilangkan karena ada rangkaian postingan yang lain atau Instagram yang lain, maaf, chatting yang lain yang satu rangkaian peristiwa. Saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara, untuk memuaskan birahi saudara, mengajak seseorang melakukan tindakan itu adalah pelanggaran hukum. Dan hari ini terjawab bahwa di antara aspri-aspri itu, saya tidak tahu mereka baik atau tidak, tapi dari 9 aspri, dari sekian banyak aspri,
Astri nomor 9, Iklimah Kim, orang yang punya harkat, martabat, dan tidak mau dilecehkan, baik pribadinya, baik tubuhnya, baik seksualitasnya. Jadi tadi Iklimah mohon ke saya, Bang, kita tidak usah dulu ungkap semua. Dia hanya minta pertanggungjawaban Hotman Paris. Kau Hotman kemarin atau 2 hari yang lalu sudah menelpon, benar ya? Sudah menelpon ya kepada Iklimah, dan Iklimah tidak mau angkat telepon. Kami juga dapat informasi ada seseorang yang patut kami duga suruhan saudara untuk berkomunikasi dengan Iklimah. Bahkan iya, dan bahkan Hotman Paris menghubungi teman dekatnya Iklimah dan memberikan bujuk rayu, begitu ya, agar Iklimah dicari kelemahannya. Jelek sekali, saudara. Saudara sudah perlakukan Iklimah seperti ini, masih mau cari kelemahan dia. Kalau saudara merasa tidak berhasil melakukan sesuatu sekehendak itu saudara kepada Iklimah, jangan coba-coba mempengaruhi orang lain. Dan karena itu saya minta dengan tegas, saudara Hotman Paris, temui saya. Sekali lagi, temui saya Hotman 7 kali 24 jam. Jika tidak, maka persoalan yang akan sampaikan ke media dan kerana hukum secara terang benderang. Ingat, secara terang benderang. Dan sekarang Iklimah dan keluarganya dan manajernya di bawah tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum. Dan saya akan segera mengirim surat ke pihak berwajib, termasuk LPSK, termasuk Komnas Perempuan, agar Iklimah tetap berjalan normal kehidupannya tanpa tekanan dari siapapun. Jelas ya? Jadi kesepakatan tadi, saya kasih kesempatan kau Hotman untuk datang. Tidak usah kau khawatir. Tidak saya bawa-bawa urusan Richard Lee di sini. Ya kan? Tidak usah kau khawatir. Tidak usah. Kami nggak akan bawa-bawa urusan laporan kami kepada kau. Maaf, terhadap dari FBI direkturnya kepada saudara terkait dengan dugaan pornografi dan porno aksa. Tapi meskipun pelapornya saudara Binto Mawi, kami sebagai kuasa hukum tetap beliau itu harus kami jaga harkat martabat dan laporannya. Barangkali itu Iklimah tadi akan menyampaikan 1-2 patah kata saja, karena dari tadi dia nangis terus ini. Kenapa? Karena tertekan dan tertekan. Saya minta Iklimah bangkit. Dalam ajaran agama, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Saya percaya itu. Karena balik semua kekuatan manusia, ada kekuatan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi hamba-hambanya. Oke, silakan. Halo, selamat siang teman-teman media. Mulai sekarang ya, saya udah serahkan urusan ini sama pengacara saya, Bang Rasman. Jadi mungkin mulai sekarang saya tidak akan lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai yang bersangkutan ya. Dan tindakan ini juga salah satu jawaban untuk netizen-netizen yang bertanya bahkan beropini buruk tentang saya. Itu saja. Baik, satu lagi. Tadi ada pertanyaan media ke saya untuk Richard Lee.
bergeser sedikit ya. Itu karena hari ini Jumat, ternyata kita cek kantor tutup, jadi di minggu pertama Lebaran. Tapi ada yang menarik juga, keterkaitan Hotman ini. Richard Lee memposting bahwa dalam postingan itu saya sudah print, bunyinya Bang Hotman sudah bilang bahwa klien itu bisa mencabut kuasa kapan saja. Artinya Richard buka ke publik bahwa ada keterlibatan Hotman. Begitu. Nah, karena itu Richard terbuka sudah. Nah, sekarang melebar kemana-mana. Urusan Richard, urusan Hotman, urusan Pradi, urusan dengan Rasman. Nah, muncul lagi urusan dengan Kim. Saya kira itu baik. Cukup 3 pertanyaan saja. Kak, mau nanya ke Kak Kim mungkin. Ini kan Yang kuat. ini kan diduga mengalami pelecehan seksual ya Kak. Itu aku mau nanya kapan, kronologinya seperti apa, di mana sih Kak? Mungkin itu sih. Kronologi. Mungkin ada bukti-bukti yang harus ditampilin mungkin ke media agar misalkan kuat gitu. Semua bukti sudah saya serahkan ke pengacara saya dan saya minta untuk nggak ungkap ke publis. Mungkin akan bukti itu cukup untuk pihak berwajib aja. Kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil. Bulan apa? Bulan apa? Tahun 2022 Februari. Oh, baru ya. Kronologisnya mungkin Kak seperti apa? Pelecehannya seperti apa Pak? Yang dialami Secara verbal, verbal kah, fisik? secara fisik, verbal Fisik, atau verbal, semua. non verbal juga. Mobil Hotman itu begini, kan dia punya Lexus seperti Alphard, itu kan ketutup. Ngerti nggak? Nah, apa yang kau lakukan situ Hotman, kau pikir sendiri. Itu dilakukannya setelah bekerja atau sebelum bekerja? Maksudnya setelah melakukan Setelah jadi aspri. Setelah jadi setelah tugas aspri selesai baru melakukan itu ya? Apakah diwajibkan untuk aspri-asprinya seperti itu dari Hotman sendiri? Sepakatan Mbak aja. Atau Kak diwajibkan, aku nggak tahu juga ya, karena nggak tahu ke apa aspek lain, aku nggak tahu. Ke aku pribadi dengan bisa dibilang caranya dia dengan mengajak berpacaran. Bakim sempat berontak nggak sih saat itu? Melakukan Iya, perlawanan. sempat bilang nggak bisa, nggak mau. Apa tanggapannya waktu itu dari Ketika pihak sana? penolakan Setelah Mbak menolak gitu. Yang nggak bisa, dibilang saya mau. Harus mau. Harus mau. Berarti ada dugaan pemaksaan ya Bang? Orang nggak mau ngapain dipaksa-paksa. Bakim mungkin ada iming-iming apa dari Hotman ketika itu? Kalau iming-iming nggak ada ya, cuman ya caranya beliau ya mengajak kita untuk pacaran sama beliau. Mungkin dengan beliau pikir dengan kayak gitu beliau bisa berlaku seenaknya, bebas. Ada ancaman nggak sih yang diberikan saat itu? Ancaman sih nggak ada, cuman ya begitu kalau kita menolak keinginannya beliau pasti kita diterima. sekarang apa sih? Maki. Oh, nggak dapat gaji? Dimaki. Dimaki. Sempat ada ajakan Ada tinggal bersama? Maki itu dimarah-marah. Iya, Ada sempat ajakan sempat beliau mengajak saya untuk tinggal bersama? Berapa kali? di salah satu orang. Berapa kali maksudnya mengajak untuk tinggal bersama? Sering. Dan saya mau secara langsung chatting, telepon. Oke, dan jawabannya Ada semua di saya kata. Jawabannya Kak Ilma? Nggak bisa. Saya Terus nggak bisa. nggak bisa. Responnya dia ketika kamu menolak? Beliau sempat Apa yang kamu dapat? sempat terus-terusan mengejar saya. Bahkan waktu itu saya mau pulang ke Sukabumi, saya ada di salah satu mall, beliau mau ke sana, saya mau ketemu kamu. Saya bilang nggak bisa, kalau kamu kesini saya pindah ke mall lain. Berarti ibaratnya kayak diguntit gitu ya? Iya. Dan saya dengar dari teman saya bahwa katanya beliau itu yang menjauhi saya karena tahu perilaku saya katanya. Dan di sini saya juga kurang terima ya, karena apa yang saya lakukan gitu loh, nggak ada apapun yang saya lakukan. Justru di sini saya yang menghindar dari beliau, sampai
saya cari-cari alasan gitu loh untuk sebisa mungkin nggak ketemu sama beliau. Hakim saat ada dicoba itu ada ini nggak sih ancaman dari beliau? Nggak ada ancaman sih, cuman sempat waktu itu aku menolak salah satu permintaan beliau tuh kayak pipi aku tuh Tampar. Ditabuk ya. yang mungkin menurut beliau itu hal sepele dan biasa, tapi cukup sakit ya. Aku bilang kok kamu kasar sih, dia cuma ketawa-ketawa. Itu kejadian ditamparnya kapan Pak? Maksudnya pas yang di mobil itu Iya, atau setelah? mobil itu. Oh berarti sempat dapat kekerasan ditampar itu. Selain ditampar mungkin ada pada saat menolak itu mungkin ada perilaku kasar dari pihak korban sendiri. Iya, kayak aku nolak gini ya sama dia Diapain? Didorong. digituin sama. Oke, Kak, ini kan maaf agak memalukan ya, Kak. Pasti di respon keluarga, teman-teman gimana, Kak, setelah Kakak sini? Gini ya, aku kan sama keluarga cukup tidak komunikatif gitu, nggak jarang komunikasi. Aku nggak bisa yang cerita di telepon aku malah gini, nggak. Aku bilang sama keluargaku di sini, keluargaku juga khawatir. Tenang, aku bilang di sini aku tidak jahatin orang, di sini aku tidak mencuri, di sini aku tidak mengambil hak orang lain, di sini aku tidak berbohong. Yang apa yang aku katakan yang memang itu sebenarnya. Hakim, Jadi nggak usah takut. dari Februari sampai sekarang kenapa baru ke Bang Rasman? Iya, setelah aku pertimbangkan apa ya yang banyak gitu. Tadinya aku nggak akan pakai, maaf ya bang, pengacara yang terkenal lah gitu, kayak udah aku mau berdiri sendiri, aku mau menjawab opini netizen yang buruk tentang aku. Aku pikir aku maju sendiri, tapi setelah aku pertimbangkan begitu cukup sulit juga ya udah aku jadi Bang Rasman sebagai pengacara. Kerja dari kapan Pak? Oke, Terus berhentinya cukup ya, kapan? cukup ya. Iya. Bang, Berapa Bang, lama? terakhir ya. Berapa 7 kali 24 jam. 7 hari. Kerja berapa? Kerjanya Kerja berapa berapa? lama? Oh, Kurang dari 2 bulan. Bang, mungkin kalau misalkan bukti-bukti itu tidak kuat nih Mbak Kim, mungkin kalau misalkan pihak Bang Hotman Nah, akan mengajukan oke. pidana seperti apa nih Mbak Kim? Tentunya kalau bukti-bukti itu tidak kuat, kita nggak akan sampai di titik ini. Ya. Iya. Sebelum kita ada di titik ini, kita sudah mempelajari dulu bukti itu dan semuanya. Berarti 7 hari ya Bang Rasman baru lapor ya? Iya. Bang, Kalau dia tidak 7 hari berarti berurusan lah. Karena gini ya, kita di sini masih punya hati. Kita di sini masih sebagai manusiawi, kita sebagai manusia, kita memberikan jangka waktu supaya apa? Di sini aku juga nggak ada, kan dikait-kaitkan dengan masalahnya abang yang lain-lain, nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya cuma mau beliau bertanggung jawab atas ya perbuatannya dan kalau bisa bersih nama saya gitu, karena dengan adanya ini saya yang jelek, saya yang buruk. Jadi begini. Mungkin nanti Ada netizen- satu- bukan, Maaf ya, ada Bang. satu yang serius ini menjadi poin penting. Kan Hotman Paris sering di captionnya itu menyebut bahwa Aspri yang pergi itu cari nama dari gua, punya nama saudari gua, kan ada. Arahnya kita duga kepada Iklim Hakim. Yang benar dia yang melakukan tindakan yang sangat merendahkan harkat martabat Iklimah. Sehingga membuat saya pun Tapi Iklimah masih menahan diri. Setelah lama dia pertimbangkan, dia nggak kuat ini. Keluarga nanya apa semua. Maka akhirnya dia memilih saya untuk jadi pengacaranya. Itu aja. Oke, cukup. Bang, Terima Bang, kasih ya. Bang, Terakhir Bang, ya. Terakhir ya. Bang, itu seperti apa, Ya, Pak? terakhir ya. itu Bang, Pertanggung apa? jawabannya seperti apa yang mau minta maaf kah? Oh, itu nanti Atau- teknis ke saya. Teknis bertemu saya. Iklimah tadi kan sempat bilang katanya 2 kali HP melakukan menghubungi Iklimah, tapi Iklimah tidak angkat. Nah, terus ada efeknya nggak sih dari? Bukan 2 kali menghubungi, 2 kali menginginkan. Enggak, kan sempat nelpon. Oh, tadi. kalau menghubungi lewat chatting itu memang dari kemarin-kemarin, cuman setelah kejadian ini mungkin beliau dengar ada menghubungi saya
hari yang lalu. Apa iya 2 hari yang lalu. Nah kan itu tidak sempat kamu angkat dan memang tidak Enggak aku angkat. Nggak kamu angkat. Nah dari efek itu apakah ada ancaman-ancaman atau apa yang Setelah itu teman saya hubungi saya bahwa beliau ada menghubungi Seseorang. dia katanya. Bang, terkait tidak manusiawi tadi abang bilang, apakah ada kelainan seks yang dilakukan kepada Iklima sendiri? Dari Bang Hotman. Setelah saya baca chattingan itu, percakapan itu, permintaan dia dan macam-macam, saya menduga memang, saya duga ya, ada kelainan nih orang. kelainan apa maksudnya bang? Seksual lah. Ya, Seksual harassment. Oke ya. Tadi dibilang Ya yang kalau yang logik, kalau yang logis itu laki-laki maunya apa? Ya, betul. Kalau yang di luar maunya laki-laki berarti aneh itu menurut saya. Pada saat di Lexus nyuruh orang apakah buat di- ini, nyurang seperti buruh itu? itu, Baik, nyuruh ini Bang. gini, chatting begitu, terus orang ini dipaksa, ini dalam mobil ya. Aduh, pandai-pandai aja loh. Maka saya bilang kau belajar sama aku urusan yang begini-gini, Hotman. Berarti sudah berapa kali Kak? Untuk diajak itu 2 kali. Ya Iya, Allah, iya, sudah Kak. bolak-balik. Beberapa kali. Chattingannya ada. Selain di terjadi mobil ya, mana Kak? lagi Terakhir ada, dia Kak? penasaran. Nah, enggak sempat lagi di mana ya kan? Di sini aja lah kalau kami bahasa Batak. Hah? Tahu kalian apa namanya nih? Orang Batak itu kalau dia pacaran, kan kami ini orangnya apa saklek-saklek aja. Cinta. Aku mau ngomong sebenarnya apa, Dek? Apa, Bang? Kata si cewek ini. Begini, Dek. Apa, Bang? Ini. Saya pukul dulu mencungmu itu bahkan. Nah, maksudnya apa tuh? Kucing dulu bibirmu. Kira-kira begitu. Udah nggak tahan aku nih, gedebak. Ngamuk lah ini. Oke? Bang, Kita mungkin, kasih dulu waktu dia. Kalian konfirmasi ke dia. Jadi Hotman, mungkin ini kau terlalu pongah bahwa kau orang paling kaya menurutmu, mungkin ya. Paling banyak asprimu. Saya udah bilang dari awal, saya kok nggak yakin ini. Masih ada sih satu orang lagi yang udah ngomong ke Iklima, cuma kami nggak usah sebut dulu. Tahu kami itu dikasih duit kecil sekali, bener nggak? Waduh, malu saya. Masih buka pintu maaf ya Bang? Malu. Hah? Pintu maaf. Bukan pintu maaf, pintu negosiasi. Negosiasi. Ini perang Ukraina dengan Rusia. Makin Di belakang dia ini ada NATO. Ada NATO. kenapa Di belakang kenapa Iklima ada akhirnya NATO. berani untuk menyampaikan ini semua? Ada pertimbangan apa sayang? Maksudnya? Ada pertimbangan apa yang trauma? bisa? Kenapa berani gitu? Iya. Kenapa belum berani? Berani Udah. Kenapa akhirnya berani? Oh, itu Iya, dia lah. iya. Makin mungkin Ya karena melihat komen-komen netizen sih yang iya. Gini, dia sakit hatinya, sudah dibegitukan, di komen netizen, dibiarkan, dan dia malah menjadi-jadi Hotman ini. Ini kan lempar batu sembunyi tangan ini kan. Oh jangan seperti dia loh, dia begini-gini, udah terkenal gua buat jadi begini, kan begitu yang Dan terjadi. banyak apa ya masyarakat yang mewajarkan itu sih yang mirisnya. Baik juga kasihan Kak, kan. netizen yang bilang kakak pansos dalam masalah Iya. ini seperti apa nih Kak? Ya saya mah Pak kalau pansos berarti yang saya omongin, yang saya ungkapkan itu bohong. Ya, itu bohong, itu dibuat-buat. Tapi di sini saya mau meluruskan bahwa yang keluar dari mulut saya, tindakan saya sebenar-benarnya yang terjadi. Gimana Kak? Cukup, thank you. Perasaannya gimana Kak? Barang bukti sedikit aja. Barang bukti sedikit Bang, mungkin gitu, tunjukin. sekilas. Biar kuat Bang Biar ini kuat. Bang, biar kuat Barang mungkin. buktinya Sekilas saja. Chatting aja. Sekilas aja Kita Kak, ingat, mungkin lah sekilas saja. saja. Ini kenapa sih Kak belum? Udah Bang fokus jalan. saya fokus. Bahkan di sini ada saya Mungkin, udah Kak. namain- Mungkin Kak, udah namain Sedikit, Kak. albumnya sedikit Kak mungkin. Sedikit aja. Kasus apa? termasuk kasus ya. Kasus apa kan? Kasus apa Kak? Kasus HP. 19 detik. Kasus pelecehan. Namanya di situ dia buat captionnya itu kasus HP. Handphonenya ada, saya sudah lihat. Udah usah ditunjukkan kan kalimatnya. Tunjukkan Bang, Kak, tunjukkan rekaman Bang. berupa video ada? Enggak ada video nggak ada. Permintaan ada semua di situ. Salah satunya permintaan ciuman Kak. Aduh, lebih dari situ. Lebih dari ciuman ya Iya, Kak? lebih dari situ. Lebih dari ciuman ya Kak? Iya, saya yang jawab, saya sudah baca. Lebih dari Hakim situ. gimana perasaannya nih kalau Masa ciuman wawancara kita Anda? respon? Iya, Respon kita cuma buat manu aja. Berarti kalau lebih dari Hah? Bang, kalau lebih dari situ berarti diajak tidur bareng juga ya Bang? Apa? Diajak tidur bareng juga ya Bang? Diajak tidur bareng Bang? Iya. Thank you. Thank you. Pak, Bang, foto dulu Bang.